Salam Guru Penggerak, saya Miriam Magdalena Beru Sembiring, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 13 Binanga, Kabupaten Karo, akan memaparkan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Mari, Bapak Ibu Guru semuanya, kita saksikan video berikut ini. Saya akan memaparkan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif CGP Angkatan ke-9. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan, bahwa penyertaan-Mu pada saat ini Tuhan memberikan kami semua kesehatan sehingga kami dapat berkumpul dengan baik dan sehat di tempat ini. Tuhan, pada saat ini kami akan belajar mengenai penerapan budaya positif di sekolah kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami mampu guru-guru di SMP Negeri 13 Binanga melakukan penerapan budaya positif kepada semua siswa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah semua ibu guru, yang menjadi topik kita pada saat ini ada 6. Topik yang pertama kita akan berbicara mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang kedua mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Lalu yang ketiga mengenai keyakinan kelas. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lalu yang kelima mengenai restitusi ataupun posisi kontrol. Kemudian yang keenam ada restitusi segitiga restitusi. Nah, ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, pertanyaannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Ibu Guru, apakah pertanyaan pemantik ini betul? Ya. Jadi untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, kita setuju ya? Baik. Lalu yang kedua ada pertanyaan lagi, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah kita setuju? Setuju. Setuju. Kira-kira adakah kita yang bisa memberikan pendapat kenapa pertanyaan pemantik ini kita setuju? Ada yang bisa memberikan pendapat? Bagaimana? Ada yang bisa memberikan pendapat? Kenapa nomor 2? Iya, dari Ibu Agi. Iya, nomor 2 tadi. Iya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ini kalau menurut saya Bu, saya sangat setuju sekali. Karena kalau si anak ini tidak diberikan hukuman juga, anak akan mengulangi terus gitu. Jadi lebih baik kita suruh dia membersihkan halaman atau membersihkan kamar mandi gitu, untuk supaya nanti kalau ada misalnya tugas yang dikerjakan gitu Bu, dia cerah gitu. Jadi kita tidak memberikan hukuman fisik kepada anak, tapi memberikan hukuman salah satu kegiatan gitu, bisa juga ini menjadi salah satu budaya positif bagi anak. Terima kasih Bu. Iya. Jadi dari pandangan Ibu Agin mengatakan lebih baik memberikan hukuman yang bisa memberikan budaya yang positif bagi anak ketimbang kita harus mengenai fisiknya. Baik. Sekarang yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah kita juga setuju? Setuju. Oke, baiklah. Jadi dari 3 pertanyaan pemantik kita sudah setujui, dan inilah yang akan kita pelajari. Apakah memang yang ketiga ini betul atau tidaknya? Mari kita lihat ke teori yang berikutnya, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita mulai dulu dari perubahan paradigma. Coba Bapak Ibu, Ibu Guru semuanya, boleh diambil suatu benda dan bayangkan benda itu begitu sangat berharga bagi Ibu. Kemudian semua berpasangan mengambil
pasangannya. Ya. Jadi antara A dan B silakan mengambil benda yang ada di tangan teman di sebelahnya. Ada begini masih sih. Nggak bisa, Bu. Iya. Nggak bisa. Nah, jadi tidak bisa ya. Kenapa kira-kira tidak bisa kita ambil genggaman yang ada di tangan teman kita? Karena dia menggenggamnya sangat kuat, Bu. Karena teman kita menggenggamnya dengan sangat kuat. Oke. Nanti dirampasnya, Bu. Yang kita punya. Iya. Apakah tadi ada yang mampu merampas? Tidak. Oke. Nah, jadi kira-kira dari perubahan paradigma mengenai contoh genggaman tangan ini, apakah yang bisa kita ambil pelajaran dari hal tersebut? Dari Bu HP bisa? Pelajaran Pendapat? bahwa kita bisa kendalikan kita sendiri, tidak bisa orang lain. Oke. Bisa jadi. Ya. Jadi dari perubahan paradigma ini kita bisa melihat bahwa yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu adalah diri kita, bukan diri orang lain. Nah, itulah yang seharusnya kita lakukan terhadap diri kita sendiri maupun kepada siswa kita. Siswa kita itu memiliki posisi kontrol bagi dirinya sendiri, bukan dipengaruhi oleh orang lain. Ya. Sekarang kita lihat disiplin positif. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira kalau kita mendengarkan kata disiplin, apa yang terbesit seperti itu di benak kita? Kalau mendengarkan kata disiplin, Memenuhi segala aturan yang berlaku yang harus kita lakukan. mengikuti segala peraturan yang harus dilakukan. Karena itu kita pandang sebagai hal yang positif. Nah, itulah yang selama ini terjadi mengenai disiplin. Orang menganggap bahwa disiplin itu ada kaitannya dengan sebuah hukuman. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan kata disiplin, sebenarnya banyak sekali orang yang tidak senang mendengarkan kata disiplin. Karena apa? Karena kita sendiri belum memiliki disiplin, gitu. Kalau kita belum memiliki disiplin dan kita dikontrol oleh orang lain untuk melakukan disiplin, maka disiplin yang kita dengar itu membuat kita stres atau membuat kita pusing. Jadi kalau kita masih menjalankan peraturan tanpa adanya disiplin, berarti kita masih menganggap disiplin itu sebagai musuh kita sendiri. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa disiplin itu terlepas dari perintah orang lain. Disiplin itu adalah diperintahkan oleh diri sendiri. Nah, jadi itulah maksudnya tadi mengenai paradigma baru. Jadi kalau mendengar kata disiplin seharusnya lahir dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah tahu kebaikan daripada disiplin itu sendiri. Gitu. Nah, kita lanjut. Ini adalah beberapa teori yang salah kita lakukan kepada siswa atau kepada murid kita. Ada 4 teori. Teori yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Artinya apa? Guru selalu tidak memberikan kebebasan kepada murid. Kita kontrol dia. Nah, itu adalah ilusi yang salah mengenai sebuah disiplin. Lalu yang kedua, ilusi penguatan positif dan bermanfaat. Artinya di sini kita membujuk siswa kita. Kalau kita membujuk siswa untuk melakukan disiplin, berarti kita akan melakukan identitas gagal kepada siswa kita. Berarti itu juga adalah sebuah ilusi. Nah, lalu yang ketiga, mengkritik, membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ternyata mengkritik untuk seseorang melakukan hal disiplin itu juga tidak baik. Ya, mengkritik. Kenapa? Karena ketika seseorang dikritik, pasti dia akan merasa sakit hati, merasa malu. Nah, jadi ada dampak daripada kritikan yang kita lakukan, sehingga seseorang menganggap dirinya itu tidak baik. Orang menganggap dirinya itu sudah gagal. Nah, jadi itu bukan termasuk disiplin positif. Lalu yang terakhir,
Nah, itu bukan sebuah disiplin yang positif. Nah, jadi ada 4. Jadi yang mana yang dikatakan tadi disiplin? Sesuai yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa disiplin itu artinya adalah lahir dari diri sendiri, tanpa diawasi, tanpa dikontrol. Nah, sekarang kita lihat ada nilai-nilai kebijakan universal. Apa itu kebijakan universal? Merupakan sikap perilaku kita. Itu adalah payung kita untuk melakukan sesuatu yang positif. Jadi kalau kita melakukan nilai-nilai kebijakan universal, itu halnya adalah ke profil pelajar Pancasila. Apa saja? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kebinekaan global. Kemudian bergotong royong dan kreatif. Nah, jadi ini adalah nilai-nilai kebijakan universal yang harus kita lakukan. Sekarang kita masuk kepada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi ataupun materi kita yang kedua. Secara teori ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama silakan dibaca oleh UST. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, yang pertama seseorang melakukan motivasi itu supaya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu teori yang kedua, Ibu MT. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Yang kedua, orang melakukan sesuatu motivasi yang baik supaya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, Ibu Dete. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Jadi yang ketiga, seseorang melakukan sesuatu hal yang termotivasi atau yang baik supaya dia bisa menjadi orang yang diinginkan dan dia bisa menghargai dirinya sendiri, kemudian dia bisa menghargai atau meyakini nilai-nilai yang mereka percaya. Dari 3 motivasi ini, motivasi manakah yang berbentuk positif? Yang ketiga, Ya, jadi yang ketiga. Kalau kita ingin melakukan sesuatu hal yang positif, seharusnya berdasarkan teori yang ketiga. Ya, di sini kita lihat ada kasus kita sebagai guru. Saat ibu, bapak guru hadir mengajar di kelas, tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kira-kira yang mana? menjadi orang yang adil, menghargai diri sendiri. Jadi yang ketiga ya, berarti bukan karena kita datang tepat waktu supaya tidak dimarahi oleh bapak kepala sekolah, supaya kita tidak dimarahi oleh bapak dinas. Nah, lalu yang kedua, bukan supaya kita mendapatkan ujian, tetapi karena yang ketiga, kita menghargai waktu, kita menghargai diri kita sendiri, dan kita memberikan teladan kepada siswa-siswa atau kepada murid kita. Sekarang kita lihat mengenai hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Setuju ya Bapak Ibu? Kalau misalnya ada siswa kita yang melanggar hukuman, pasti harus kita berikan teguran kepada siswa kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, teguran yang bagaimana yang akan kita berikan kepada siswa kita? Apakah berbentuk hukuman ataukah berbentuk konsekuensi? Ya, keduanya ya. Oke, hari ini kita akan melihat lagi apa yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Di sini ada contoh kasus lagi. Nah, ini ada
seorang siswa yang bernama Iva, dia tidak menguasai pelajaran matematika, sehingga itu mengakibatkan tidak termotivasi dia untuk belajar. Karena apa? Karena tadi dia tidak mengerti tentang pelajaran matematika. Kemudian si Iva ini melakukan kegiatannya di kursinya atau di mejanya dengan dia menggambar. Nah, artinya apa? Si Iva berarti lebih suka dengan menggambar. Jadi di sini guru melihat Iva melakukan pekerjaan yang lain, sehingga guru pun mengkritik si Iva ini. Lalu apa yang terjadi? Si Iva akhirnya menjatuhkan gambarannya, menjatuhkan tasnya sambil terkejut. Kemudian guru menyuruh dia berdiri, kemudian guru menyuruh dia untuk menjawab pertanyaan yang sedang dijelaskan oleh si guru. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan Iva? Tadi pun dia melakukan pekerjaan yang lain karena dia tidak mengerti. Jadi tiba-tiba si Iva disuruh lagi. Kalau kita di posisi si Iva, bisa nggak kita mengerjakan? Tidak bisa ya. Makanya si Iva dia tergagap-gagap untuk berbicara. Kemudian semua temannya akhirnya menertawai si Iva. Kemudian apa yang terjadi lagi? Si Iva disuruh ke depan, kemudian dihukum kembali. Dengan cara apa? Dengan cara supaya dia menunjuk hidungnya sendiri. Nah, dari kasus tersebut, apakah Anda setuju dengan tindakan guru tersebut kepada Iva? Tidak. Kenapa? Karena membuat makin malu. Iya, membuat siswa menjadi malu, ya, tidak percaya diri, akhirnya menjadi malas untuk belajar matematika, apalagi berjumpa dengan guru tersebut. Ya. Lalu pertanyaan yang kedua, menurut ibu guru semuanya, tindakan guru tersebut terhadap Iva apakah sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi? Berbentuk hukuman. Nah, jadi hukuman di sini bukan hanya secara fisik ya, tetapi ketika kita mempermalukan siswa di depan kelas, itu juga sudah merupakan sebuah hukuman kepada siswa kita sendiri. Lalu kita di sini akan melihat kembali gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, ini ada beberapa contohnya, tidak semua kita baca, tapi yang pertama, kalau kita memberikan hukuman kepada siswa, berarti kita memberikan identitas gagal. Kalau kita memberikan konsekuensi dan restitusi, berarti kita memberikan identitas sukses atau serupa dengan sebuah kedisiplinan. Kalau hukuman itu bukan sebuah kedisiplinan. Jadi apa contohnya? Kalau hukuman, yang pertama, siswa tidak akan nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Berarti ada perasaan dendam kepada siswa. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak kita mengalami hal yang serupa dengan si Iva tadi? Sehingga pada saat sekarang kita sudah menjadi guru, tetapi kita berjumpa dengan guru kita waktu kita masih sekolah, kita enggan mencakapi dia. Tidak pernah ya. Tapi semua kita tidak pernah. Semua kan? Mana Ibu JP? Murid-murid baik dulu, jadi nggak ada pertimbangan gurunya. Iya, ini murid baik dulu. Ya, jadi tidak ada ya. Nah, tapi boleh kita contohkan, kalau anak sudah mengalami identitas gagal, berarti dia tidak suka lagi dengan kita gurunya walaupun kita sudah menamakan mereka. Berarti terjadi ketidaknyamanan dalam jangka yang panjang. Nah, kalau secara konsekuensi apa? Memang siswa merasa tidak nyaman dengan teguran yang kita berikan. Tetapi ketidaknyamanan itu hanya sebentar. Lalu kalau restitusi bagaimana? Kalau terjadi pada restitusi, guru menguatkan murid.
bukan menghukum. Ya. Lalu yang kedua, kalau kita memberikan hukuman, maka murid akan merasa tersakiti. Iya. Lalu kalau secara konsekuensi, memang betul murid tidak akan merasa nyaman. Tetapi kalau secara restitusi, murid akan mendapatkan penguatan dari guru ketika murid melakukan suatu kesalahan. Nah, lalu yang ketiga, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Yo, siapa di sini yang pernah mengalami siswa ribut di dalam kelas? Kenapa? Karena siswanya tidak takut dengan sistem yang kita lakukan atau peraturan yang kita lakukan. Ada seperti itu? Ada. Tapi ketika guru yang lain masuk, siswanya bisa tertib semuanya. Kenapa? Karena sistem yang mereka lakukan ditakuti oleh murid-murid tersebut. Nah, tapi kalau secara konsekuensi, murid akan dimonitoring dan terus-menerus dilakukan supervisi oleh guru. Gitu. Lalu yang ketiga, kalau secara restitusi, murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Dari beberapa contoh hukuman, konsekuensi, restitusi, apakah kita sudah paham mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Perbedaannya ibu semua? Sedikit-sedikit sudah mulai. Ya, sedikit ya. Baik, misalnya seperti ini. Kita buat contoh lagi supaya tidak sedikit-sedikit ya, supaya memang betul-betul paham. Nah, misalnya kalau hukuman, bentuk hukuman, maka guru akan berbicara, kamu harus begini, kamu harus melakukan ini. Itu adalah bentuk hukuman yang diberikan oleh guru kepada muridnya. Tapi kalau bentuk konsekuensi, apakah yang dilakukan guru kepada muridnya? Apa peraturannya? Maukah kamu melakukannya? Itu berarti sudah ada Kesadaran sedikit-sedikit. kesadaran yang dimintakan guru kepada murid. Tapi kalau bentuk restitusi, guru akan menanyai tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi guru akan bertanya lagi, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu? Nah, misalnya kalau ada siswa kita yang tertidur misalnya di kelas, itu kan bukan hal yang baik, itu kan bukan hal yang bagus. Jadi guru di situ menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita, Nakku? Nah, maka siswa akan menjawab, harus belajar dengan tekun, Bu. Nah, jadi menurutmu, apakah yang kamu lakukan itu sudah bagus? Belum, Bu. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk selanjutnya? Nah, maka siswa bisa memberikan solusi dari dia sendiri. Ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah jelas mengenai hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi? Sudah ya. Sekarang kita lanjutkan. Kita lihat, ada dihukum oleh penghargaan. Ini ada jenis-jenisnya. Ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketetapan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi instinktif. Di sini ada contoh kasus. Nah, contoh kasusnya dari Ibu Anas, dia masuk ke kelas, dia melihat anak didiknya itu tidak ada ketertiban. Jadi Ibu Anas ini ketika masuk ke dalam kelas harus memilih waktu yang panjang untuk menertibkan siswa. Sehingga si Ibu Anas ini, ibu guru ini mengambil sebuah keputusan bagaimana caranya supaya siswanya itu bisa langsung tertib begitu masuk ke dalam kelas. Apa yang dilakukan Ibu Anas? Siapa yang langsung tertib akan diberikan sebuah stiker, yaitu stiker bintang. Nah, memang betul anak tersebut menjadi tertib. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan
stiker bintang. Tapi suatu hari Ibu Anas tidak bisa masuk ke dalam kelas sehingga harus ada guru pengganti. Apa yang terjadi? Guru pengganti kan tidak tahu apa kebiasaan yang dilakukan Ibu Anas untuk menertibkan anak-anaknya terlebih dahulu. Sehingga apa yang terjadi dengan siswa-siswa tersebut? Mereka kembali ribut karena mereka tidak mendapatkan stiker. Nah, dari kasus tersebut, teori motivasi yang telah Anda pelajari pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk ke kelas? Tadi kan ada 3 kan teori motivasi. Nah, kira-kira yang mana yang mereka lakukan sehingga ketika Ibu Anas masuk ke dalam kelas mereka langsung bisa tertib? Penghargaan. Iya, yaitu teori yang kedua. Mereka bisa melakukan suatu motivasi karena pengaruh, penghargaan ataupun imbalan. Nah, lalu yang kedua, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ya, kalau ada, apa yang bisa kita lakukan selain memberikan stiker bintang? Bu Anas walahan dia. Nak pula ya tertib. Ternyata nggak tertib-tertib. Sehingga dia mengambil suatu kebijakan untuk memberikan penghargaan. Nah, ternyata penghargaan itu tidak membuat terbudaya pada anak-anak didiknya. Iya, hanya pada Ibu Anas saja. Nah, jadi selain daripada teori motivasi yang diberikan Ibu Anas, apa yang seharusnya kita lakukan? Ya, Supaya menyeluruh dia. iya, supaya menyeluruh. Ya, kalau sudah membudaya berarti bukan sama Ibu Anas saja dong. Berarti kepada semua Guru dong. Iya, pada semua. Gimana bikin Bu biar Gimana caranya? jadi menyeluruh? Kami bertanya kepada satu orang. Benar Bu, benar. Iya. Saya setuju. Nah, jadi inilah yang akan kita pelajari lagi di selanjutnya. Ada tadi mengenai penghargaan ya. Kita lihat yang pertama, pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Jadi kalau kita memberikan penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang diinginkan itu dalam jangka waktu yang pendek, bukan terus menerus ya Bapak Ibu. Bukan terus menerus. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan untuk terus menerus, maka orang tersebut akan bergantung kepada penghargaan yang diinginkannya dari kita sebagai guru. Nah, lalu yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang akan kita lakukan. Kira-kira Bapak Ibu, apakah kita pernah mengalami hal tersebut di kelas? Gimana? Pernah kami kasihani sama kami di kelas tentang stempel apa Untuk apa Ada tepuk tangan. Pernah nggak? ice breaking Diiming-imingi dengan nilai yang bagus. Ada yang pernah, saya pernah. Ada yang pernah ya? Ya. Dan hasilnya bagaimana Ibu? Hasilnya di waktu saya mengajar itu, kalau saya yang masuk ke dalam, dia semangat dia. Kalau orang lain yang masuk ke dalam, ribut dia gitu. jadi Ibu, kalau seandainya kita menginginkan anak itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, supaya tercapai apa yang kita harapkan tadi, bagaimana caranya dengan tidak memberi hadiah, mau memberikan hadiah, tapi supaya jangan itu dia ketergantungan. Gimana caranya Ibu supaya itu kami lakukan di kelas supaya semakin lebih baik di kelas? Oke, Gimana Bu? ya, ya kita lanjut ya.
Iya. Sekarang kita lihat lagi. Yang kedua, bentuk penghargaan tidak efektif. Nah, ini apa lagi ya? Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Itu kan bentuk penghargaan yang selalu kita berikan kepada siswa kita. Nah, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Berarti penghargaan ini tidak efektif. Kecewa. Ada kekecewaan karena memang siswa melakukan atas dasar motivasi teori yang kedua tadi, ada imbalan. Lalu yang ketiga, ternyata penghargaan yang kita berikan kepada murid merusak hubungan. Ya, bagaimana merusak hubungan? Ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa kita di depan teman-teman yang lainnya, ternyata teman yang lainnya itu bisa mengalami kecemburuan. Ya, dia bisa cemburu. Jadi ketika anak cemburu, maka sudah jelas merusak hubungan. Hubungan kepada siapa saja? Hubungan kepada temannya dan hubungan kepada guru. Itu penghargaan merusak hubungan. Nah, kita lanjutkan lagi. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Di sini sudah ada sebuah penelitian yang menyatakan ketika anak-anak diberikan penghargaan di sini dalam bentuk misalnya uang, maka anak-anak yang selalu diiming-imingi dengan uang, hasil akan kurang memuaskan ketimbang anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Berarti penghargaan itu mengurangi ketepatan. Maksudnya ketepatan di situ adalah hasil dari pembelajaran. Yang berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Kalau penghargaan mematikan kreativitas ini, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang biasa mereka terima. Artinya bagaimana? Anak yang mendapatkan penghargaan ternyata akan mematikan kreativitasnya sendiri. Kembali lagi, kenapa? Karena mereka hanya mengejar sebuah penghargaan. Jadi kreativitas yang mereka munculkan itu bukan berdasarkan kreativitasnya sendiri. Itu. Lalu yang berikutnya, penghargaan itu menghukum. Kenapa dikatakan penghargaan menghukum? Kan tadi sudah kita sebut, penghargaan itu mematikan kreativitas, penghargaan itu merusak hubungan. Berarti kalau penghargaan kita biasakan kepada siswa-siswa kita, berarti kita sudah memberikan hukuman kepada siswa kita secara tidak langsung. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan, kata Ibu EGP tadi? Inilah jawabannya, yaitu motivasi itu harus dari dalam diri siswa tersebut atau yang kita sebut dengan intrinsik. Berarti sekeras apapun kita berusaha dengan teknik trik apapun yang mau kita buat terhadap diri si anak tadi untuk merubah dia, tidak akan berhasil kecuali dari dirinya. Kecuali dari diri. Karena kalau yang mau kita lakukan itu mau keinginan kita, berarti kita ingin mengontrol anak-anak tersebut. Semua anak itu berbeda. Mereka sudah membawa karakternya masing-masing. Jadi kalau kita bilang kamu seperti ini nakku, baik dalam bentuk motivasi, berarti kita sedang mengontrol diri anak-anak tersebut. Nah, jadi yang selayaknya itu adalah motivasi dalam diri mereka sendiri. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat seorang anak-anak yang belum bisa membaca, lalu mereka belajar dan mereka sudah bisa membaca,
Bisakah kita bayangkan bagaimana mereka bahagianya? Itulah penghargaan bagi dirinya sendiri ketika mereka bisa tersenyum. Karena apa? Karena mereka mendapatkan suatu kepintaran yang sudah mereka hasilkan sendiri. Itulah penghargaan yang sebetul-betulnya. Gitu. Nah, jadi sama juga seperti anak yang baru belajar berjalan. Ketika anak tersebut sudah bisa berjalan, maka dia akan tertawa. Itulah penghargaan yang sebetul-betulnya terjadi dari dirinya sendiri, dan itu adalah alamiah. Apa penghargaan? Ya kepintaran yang mereka dapatkan tadi. Dia sendiri merasa bangga pada dirinya. Iya, itulah penghargaan yang sebetul-betulnya. Labu pujian begitu. Iya. Jadi saya pernah sendiri mengalami ketika anak saya berikan motivasi lewat penghargaan, misalnya seperti ini. Saya berikan tambahan jajan ya kalau kamu bisa tahu. Nah, ternyata bukan semua anak tidak semua anak mau menerima uang dari saya. Kenapa? Karena dia tahu, oh si Anu itu kan juara 1, pasti nanti dari mereka. Jadi yang lainnya apa? Tidak ada usaha. Gitu. Nah, lalu yang kedua bisa terjadi sebuah pembiasaan kepada anak. Kalau tidak diberikan penghargaan, terjadi kekecewaan bagi dia sendiri. Jadi penghargaan baik dalam bentuk materi itu tidaklah hal yang baik. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya memang bisa memberikan pujian ataupun ucapan selamat, itu bisa ya, ataupun menepuk juga bisa. Gitu. Nah, selanjutnya kita lihat ini contoh apresiasi yang bisa kita berikan kepada siswa kita. Nah, misalnya situasinya pada saat menolong murid baru di kelas. Apresiasi apa yang bisa kita katakan kepada murid kita? Kemarin ibu melihat dan memperhatikan kamu. Ternyata kamu memiliki empati yang besar ya. Nah, itu adalah bentuk penghargaan kepada siswa kita. Nah, misalnya lagi dalam situasi siswa kita membantu teman-temannya di tugas kelompok, maka apa yang bisa kita lakukan penghargaan kepada siswa kita? Ibu lihat kamu sangat menghargai teman-temanmu yang lain, kamu memiliki kepedulian. Nah, jadi bentuk kita melihat siswa kita itu adalah bentuk apresiasi bagi diri mereka sendiri. Nah, jadi mulai dari hal yang terkecil, marilah kita lihat apa yang dilakukan oleh murid-murid kita di dalam kelas. Itu maksudnya. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Kira-kira kita bisa menjawab. Tadi kita sudah belajar kan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari pertanyaan ini, yang manakah yang hukuman, yang manakah konsekuensi? Bisa? Oke. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu bentuk apa? Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Bentuk apa? Konsekuensi. Oh iya, konsekuensi. Itu bukan hukuman ya, kan siswanya tadi melakukan suatu kesalahan, jadi disuruh ganti atas kesalahannya tadi. Itu bentuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol oleh siswa itu sendiri saat belajar. Konsekuensi. Ya, itu adalah bentuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Kenapa? Karena saat itu berarti ada peraturan yang menyatakan karena dia Sama dengan yang terlambat. diakui, ya kan itu kena hukuman dia lalu karena
terlambat dia 10 menit. Kami suruh dia lari 2 kali. Berarti Anda itu peraturan konsekuensinya, kalau Anda terlambat 10 menit, Anda harus lari. Jadi dia terlambat 10 menit ya. Ini sebenarnya masih ada soal yang hanya terputus ya. Itu makanya. Sebenarnya masih ada lagi soalnya hanya Iya, kalau itu aja tadi kan jadi gini, hukuman. seharusnya tadi siswa itu bisa mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali. Tapi karena dia terlambat hanya bisa mengelilingi 2 kali putaran lagi. Berarti itu bentuk apa? Nah, seharusnya tadi seperti ini, peraturannya murid mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali, itu misalnya suatu pembelajaran. Tapi karena siswanya terlambat, maka dia hanya bisa mengelilingi 2 kali karena tersisa waktu segitu lagi cuma kepada siswa. Konsekuensinya. Iya, itu adalah konsekuensi. Jadi bukan kamu sudah terlambat, siswa yang lain tadi 5 kali, kamu 7 kali. Nah, kalau seperti itu baru bentuk hukuman. Nah, jadi kalau konsekuensi, kalau seharusnya tadi siswa berlari lapangan 5 kali, dia hanya mendapatkan 2 kali lagi, itu adalah konsekuensi dari kesalahan yang dia lakukan. Itu karena sudah habis waktu bagi siswa tersebut, dia kehilangan waktu. Gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka telah lakukan. Nah, jadi sebaiknya ketika murid-murid kita mendapatkan permasalahan, yang kita lakukan sebagai guru adalah restitusi, bukan hukuman ataupun konsekuensi. Ya. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Ciri yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Lalu keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itulah mengenai hukuman, konsekuensi, dan penghargaan dan restitusi. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Di sini ada 3 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini waktu musim Covid ya. Nah, lalu yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Kira-kira apa ya Bapak itu? Ya, jadi itulah yang kita sebutkan tadi dengan nilai-nilai kebajikan itu atau disiplin tadi harus datangnya dari diri sendiri. Kita menggunakan helm itu bukan karena ada peraturan, tapi kita sudah memiliki keyakinan untuk keselamatan. Kita menggunakan masker itu bukan karena peraturan, tapi itu ada hubungannya dengan kesehatan. Nah, berarti sudah timbul dari dalam dari diri kita sendiri. Lalu yang ketiga, datang tepat waktu. Jadi sudah timbul dari dalam diri sendiri. Itulah yang disebut dengan keyakinan. Lanjutkan lagi.
tadi. Keyakinan itu dari mana datangnya? Kita lihat dari peraturan kelas. Nah, jadi peraturan kelas ini biasanya dia bersifat negatif. Tidak boleh ribut. Jangan membawa HP. Jangan membawa HP. Lalu apa lagi ya? Jangan mengganggu teman saat belajar. Nah, jadi bentuk negatif dia. Semuanya ada kata jangan. Dan biasanya peraturan kelas ini itu datangnya dari peraturan sekolah yang sebetulnya belum diketahui oleh murid. Tapi kita katakan inilah peraturan. Jadi siswa belum tahu apa yang menjadi peraturan. Tapi kalau sudah menjadi keyakinan kelas, peraturan tadi diolah menjadi suatu keyakinan yang sudah datang dari diri sendiri. Mereka sudah tahu kenapa tidak bisa ribut, kenapa harus belajar rajin. Jadi kata jangan tadi sudah bisa diubah. Contohnya bagaimana ya? Kata negatif kita ubah menjadi positif. Yang tadi peraturannya jangan ribut di kelas. Kalau kita ubah menjadi kata positif, kira-kira bagaimana kita buat? Ayo. Menjaga keamanan dan kenyamanan di dalam kelas. Iya, berarti itu sudah berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, lalu keyakinan kelas tadi menjadi lingkungan positif. Lingkungan positif akhirnya terbudaya di sekolah dan kemana pun mereka pergi itu akan menjadi budaya bagi mereka sendiri. Nah, itulah keyakinan kelas. Jadi kalau mereka siswa kita datang ke sekolah ini sudah ada peraturan yang mereka dapatkan, sebaiknya kita olah lagi menjadi keyakinan kelas. Siapa di kelasnya sudah ada keyakinan kelas? Oke, bagus ya. Ya, ini dia peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau secara keyakinan berarti sudah bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau secara keyakinan menghormati orang lain. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghargai orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau secara keyakinan berarti keselamatan menghormati orang lain. Jadi sudah jelas ya apa perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Mana lebih bagus? Peraturan kah atau keyakinan kelas? Keyakinan. Sekarang kita lanjut. Kita akan lihat apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Apa saja? Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, Bapak Ibu Guru, kebutuhan dasar manusia ini kelima-limanya harus bisa terpenuhi. Salah satu saja tidak terpenuhi, maka akan terjadi ketimpangan. Jadi kita sudah bisa lihat kenapa anak kita seperti ini, berarti ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, jadi kita jangan heran lagi. Wah, anak ini lasaknya luar biasa. Anakku ini bandelnya luar biasa. Disinilah rupanya yang harus kita lihat, Bapak Ibu. Kenapa mereka seperti itu? Ternyata salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi. Nah, jadi ada anak kita yang sudah terpenuhi dasar kemanusiaannya. Mereka itulah orang-orang yang sudah memiliki disiplin secara positif. Nah, jadi jangan lagi kita heran. Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia seperti itu? Stres aku menghadapinya. Iya, kenapa dia selalu berbicara? Ini tipsnya. Supaya kita bisa lihat kalau ada nanti siswa kita yang tidak melakukan dengan motivasi yang baik apapun di dalam kelas, mari
melihat kebutuhan yang mana rupanya yang tidak terpenuhi bagi mereka. Sehingga itu bisa kita sentuh dan kita berikan kepada siswa kita sehingga mereka mendapatkan kelima kebutuhan dasar tersebut. Ya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup itu ada apa ya? Secara fisiologis berarti mereka mendapatkan kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi ini adalah pertahanan hidup seseorang. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Jadi kita ini adalah makhluk sosial. Jadi kita harus bisa memiliki hubungan dengan orang lain. Dan kita juga menjadi kebutuhan kita kalau kita diterima oleh suatu kelompok. Itu juga merupakan suatu kebutuhan. Jadi kalau ada anak-anak kita yang menyendiri, sendiri di dalam kelas, berarti apakah kasih sayang terterima oleh dia? Tidak, berarti kebutuhan itu tidak terterima dari dia. Nah, lalu yang berikutnya, yang ketiga, penguasaan. Penguasaan itu apa? Mereka mendapatkan kompetensi keterampilan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu semua, kita harus melihat bahwa keterampilan atau kompetensi bagi anak-anak kita itu bukan hanya dari segi administrasi saja. Dia pintar dalam bidang matematika, bukan itu saja. Tapi sekarang cakupan daripada keterampilan itu sudah luas. Ya, sudah luas. Mereka bisa menari, itu adalah kepintarannya. Mereka bisa berpuisi, itu adalah kepintarannya. Jadi semua anak tidak bisa kita samakan bentuk kepintarannya. Nah, jadi kalau ada siswa kita yang dia tidak bisa menerima pembelajaran di kelas dengan materi-materi yang kita berikan, coba lihat dalam prakteknya. Nah, itu juga merupakan suatu kepintaran bagi mereka. Jadi kalau anak sudah kita tunjukkan apa yang menjadi talenta bagi mereka, itu akan memberikan harga diri pada diri mereka. Nah, jadi anak membutuhkan suatu penguasaan. Penguasaan berarti maksudnya tadi adalah suatu keterampilan. Lalu yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kalau di dalam kelas 3 jam, bayangkan hanya bisa mereka diam saja di dalam, berarti tidak mendapatkan suatu kebebasan. Ya. Lalu yang berikutnya adalah kesenangan. Siswa membutuhkan kesenangan, bermain, tertawa, itu semua adalah bentuk dari kesenangan. Nah, sekarang kita lihat di sini juga ada contoh kasus ya. Ada contoh kasus. Dinda, seorang anak kelas 3, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah dia menangis mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Ya, kita lihat di sini. Contoh kasusnya tadi, nomor 1. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Berarti kebutuhan kesenangan. iya, yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan kesenangan. Jadi seharusnya bagaimana kita terhadap siswa kita dalam kelas? Beda siapa? Melibut. Iya. Iya. Jadi kalau Nanti bersenandungnya siap pelajaran siap nanti PR itu bersenandung kan? Jadi disinilah yang perlu kita adakan pembelajaran yang menarik atau ada feedback dengan murid. Jangan hanya kita berceramah. Murid juga diberikan untuk waktu
berbicara atau menampilkan karyanya. Kan siswanya tidak hanya diam dalam kelas. Kita kaji pemeriksaan dulu. Ya. Lalu yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti kebutuhan apa di situ yang tidak terpenuhi oleh siswa? Kasih sayang. Kasih sayang dan rasa. Berarti apa seharusnya tindakan kita sebagai guru? Jadi ternyata siswa kita membutuhkan sapaan dari guru. Ternyata siswa kita juga memerlukan perhatian kita dari guru. Coba lihat, bayangkan ibu guru. Jepit rambut loh, itu kan hal yang kecil sekali. Pulang nangis. Jadi itulah yang harus kita biasakan saat ini. Apa yang baru pada siswa kita? Misalnya dia potong rambut, rambutmu baru ya. Ternyata siswa kita tahu bahwa gurunya memperhatikan. Ya, lalu yang berikutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ya, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh siswa tersebut? Penguasaan. Ternyata di sini siswanya belum mendapatkan keterampilan, ya, tidak ada keterampilan menggambarnya. Betul. Ya, kita lanjut sekarang teori kontrol. Teori kontrol ada 5. Penghukum, membuat orang merasa bersalah, lalu teman, pemantau, manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang manakah posisi yang sering kita lakukan kepada siswa kita? Hukum. Membuat orang merasa salah. Teman-teman dia. Sedikit tapi udah ada. Bos dia. Bos, nah, jadi kalau kita menghukum, biasanya kalau menghukum itu dengan suara yang tinggi, dengan suara yang keras. Kita menghardik siswa kita. Nah, jadi biasanya kalau kita seperti itu, pasti murid akan berkata, ibu guru marah-marah aja, itu adalah hatinya. Kemudian dia memang terdiam, tetapi dia mendendam, tapi dia menyimpan. Ya, dia menyimpan di dalam hati. Sehingga apa hasilnya kalau kita menghukum kepada siswa kita? Mereka akan mengulangi kesalahan yang sama. Lalu yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kalau membuat rasa bersalah itu biasanya guru akan berbicara lebih lembut lagi. Dia akan berbicara lebih lembut lagi. Misalnya, ibu kecewa padamu. Jadi apa yang terjadi dengan siswa atau apa hasilnya? Iya, siswa merasa rendah diri. Lalu yang ketiga itu adalah sebagai teman. Biasanya kalau sebagai teman kita memposisikan diri serupa dengan siswa kita. Nah, artinya di sini kita merangkul memang kepada siswa-siswa kita. Tapi kalau kita selalu melakukan diri kita dengan siswa kita itu sama sebagai teman, apakah dampaknya bagi siswa kita? Mana yang sedang dia tidak ada lagi sedang sama kita, nggak ada wibawa kita. Kemudian mereka menjadi tidak mandiri. Oke, yang berikutnya pemantau. Pemantau berarti kita melihat selalu kesalahan yang dia lakukan, kita pantau. Nah, berarti ini adalah guru-guru yang ingat dengan semua peraturan dan guru ini biasanya tahu berapa kali dia melakukan kesalahan. Catat terus-terusannya. Iya, catat semuanya tanpa dihapus. Berarti apa dampak yang akan didapatkan oleh siswa kalau kita hanya selalu memantau? Harus berjumpa dengan kita dan kita pantau lagi. Iya, keadaan guru dan siswa menjadi Pura-pura. kaku, terjadi kepura-puraan. Ada tempat-tempat kita ada sini ada
Iya. Ini kucing-kucingan. Kucing biru. Nah, lalu yang berikutnya ada posisi manajer. Kalau posisi manajer itu menanyakan, kita tanyakan semuanya, mulai dari akar-akarnya, dasar-dasarnya, sehingga dapat apa akar masalahnya, kemudian solusinya. Nah, jadi inilah yang seharusnya kita lakukan sebagai guru kepada siswa-siswa kita. Jadi ibu guru, kalau tadi sudah kita katakan kalau selama ini kita sebagai guru penghukum, guru pembuat rasa bersalah, guru pemantau, hari ini kita harus belajar sebagai guru di posisi kontrol manager. Pulang dari sini nanti. Manajer teman. Jadi Bu, kalau kita sebagai guru, kita berikan suatu tugas kepada anak. Terus tugas yang diberikan kepada si anak tidak dikerjakan. Jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan supaya hukuman itu kita tidak memberi hukuman kepada dia, tapi harus dikerjakannya. Tujuan kita dia kerjakan. Karena di dalam lapangan sering ini kita alami ada tugas kita kasih tapi tidak dikerjakan, minggu berikutnya lagi terulang lagi, minggu berikutnya terulang lagi. Jadi kita nggak mau menghukum dia. iya, jadi apa yang harus kita lakukan untuk anak tersebut supaya dia bisa mengerjakan? Ya udah jadi manajer. Kita akan menjadi guru di posisi manajer, posisi kontrol manajer. Nah, sebagai posisi guru manajer ada tahap-tahapannya yang akan kita pelajari di segitiga restitusi nanti. Ada tahapnya. Ya, ada lagi tahapnya. Itu nanti di tahap 3 segitiga restitusi. Ini dia tahapnya. Nah, kita lihat. Kalau tahapannya itu 3 restitusi, dia ada 3 sisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kita lihat dulu dari yang pertama, menstabilkan identitas. Itu artinya membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif lagi kepada dirinya sendiri. Jadi perkataan kita kepada siswa kita apa? Naku, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu guru juga pernah melakukan hal yang salah, sama seperti kamu. Nah, lalu pertanyaan yang selanjutnya, tapi kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau kita juga bisa bilang, ibu tidak tertarik untuk mencari kesalahan ini, tapi kita bisa mencari sebuah solusi. Nah, itu di tahap menstabilkan identitas. Kemudian di tahap validasi kebutuhan. Apa yang kita katakan kepada siswa kita? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Berarti siswa yang melakukan kesalahan tadi, kita tanyakan yang kedua, pasti kamu punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nah, lalu yang berikutnya, apa yang penting bagimu? Kamu boleh tetap berusaha jaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, yang membuatmu lebih melakukan hal yang positif. Jadi contohnya seperti ini, Bu Egi. Saya pernah mendapati siswa tidak melakukan tugasnya tidak melakukan tugas rumahnya, sehingga dia tidak selesai pekerjaan rumahnya. Jadi ketika saya tanyakan, ternyata siswa ini melakukan pekerjaan atau PR yang lain sampai larut malam, sehingga apa yang terjadi? PR yang di kita tidak selesai dan di sekolah mereka jadi mengantuk. Nah, jadi dari situ kita tahu apa yang menjadi dasarnya terlebih dahulu dengan kita menstabilkan identitas, kemudian kita validasi kebutuhannya. Nah, dengan cara yang ini tadi, kamu boleh tetap berusaha karena itu yang rasamu lebih
penting ketimbang pekerjaan kita tadi. Tapi apakah ada sikap yang lain yang bisa kamu lakukan, aku? Nah, gitu. Jadi dia akan mencari lagi solusinya. Oh iya Bu, sekali lagi saya akan mengerjakan tugas ibu juga, tidak hanya tugas bapak itu tadi. Nah, saya tidak akan mengerjakan telat waktu, sehingga tugas saya tidak akan menumpuk. Nah, seperti itulah misalnya. Lalu menanyakan keyakinan. Keyakinan ini tadilah yang penting Bapak Ibu. Nah, jadi menurut kamu, apakah keyakinan yang kamu lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, pasti jawabannya adalah tidak. Kalau tidak, apa solusi yang bisa kamu lakukan? Nah, jadi solusinya bukan lagi dari kita, tapi dari siswa kita sendiri. Nah, itulah hal yang baru yang sekarang ini yang diberikan oleh kurikulum Merdeka kepada kita. Nah, jadi ini ada contoh. Nanti saya bagikan ya ke Bapak Ibu di WA-nya masing-masing supaya bisa ditonton materinya juga. Kemudian ini ada beberapa dokumentasi budaya positif, ada kerohanian, literasi, kemudian senam pagi, ada kebersihan, lalu ada juga kegiatan salam sapa. Nah, ini semua adalah budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita, dan ini harus tetap kita lakukan. Iya, yang terakhir kita akan merefleksi. Apa saja hal baru yang Bapak Ibu guru dapatkan dari modul ini? Bagaimana perasaan saat mengikuti sesi ini, khususnya saat memaknai disiplin dan motivasi intrinsik? Lalu peran among seperti apa yang saya lakukan selama mengikuti modul ini? Maksudnya peran among itu adalah menuntun ya. Lalu yang berikutnya, saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini? Silahkan boleh satu orang atau dua orang yang merefleksi. Ya, BST. Ya, silakan berdiri. Selain BST, ya Ibu AG. Oh, Ibu AG. Terima kasih teman-teman semuanya. Di sini saya akan merefleksi kembali apa yang sudah menjadi pembelajaran bagi kita setelah kita mendengarkan tentang budaya positif yang baru saja Ibu MP sampaikan kepada kita. Nah, dari kegiatan ini tadi kita sudah memahami bahwa kita itu sebaiknya tidak lagi memberikan hukuman ataupun memberikan penghargaan kepada siswa, tapi ada baiknya kita buat itu kita menjadikan diri kita itu sebagai posisi control manager gitu ya, supaya anak-anak ini tadi tidak lagi dendam kepada kita. Karena kalau kita berikan pengalaman saya sendiri, ketika saya memberikan hukuman kepada si anak, mungkin ada rasa takut juga buat anak, lalu ada dendam juga gitu. Jadi sebaiknya kita nanti sudah menjadi posisi control manager. Nah, jadi kami guru-guru di SMP Negeri 1 Tiga Binanga ini merasa sangat bahagia sekali mendapatkan pembelajaran dari Ibu Miriam. Terima kasih, Bu. Ya, tepuk tangan untuk Ibu. Ya, dari Ibu HP ya? Silakan. Ya, hal baru yang saya dapatkan yang mengubah paradigma saya sama seperti Ibu Adi tadi katakan, bahwa selama ini kita menganggap hukuman itu akan membuat anak disiplin dan konsekuensi dan penghargaan. Ternyata setelah kita mendengar pemaparan dari Ibu, kami semakin lebih paham. Ternyata kita harus memposisikan kita pada posisi control manager, di mana itu akan membuat anak menjadi bertanggung jawab. Dan bila anak membuat kesalahan, maka dia akan sendiri mencari solusinya. Dan dia tidak menganggap dirinya itu menjadi hal yang
menjadi identitas gagal, tetapi dia akan lebih ada penguatan pada dirinya sendiri. Itu saja yang menurut saya yang bisa saya refleksikan, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk semuanya Ibu Guru sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa memberikan pemaparan mengenai budaya positif. Harapannya adalah ketika kita sudah belajar dari modul ini, kita menjadi guru-guru yang berada pada posisi manajer kepada siswa kita. Kalaupun siswa kita melakukan sebuah kesalahan, mari kita lakukan segitiga restitusi kepada semua siswa kita. Kita akan menutup materi ini dengan doa penutup. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah bisa belajar mengenai budaya positif. Tuhan, kami penuh pengharapan supaya Tuhan yang mengajari kami untuk kami bisa mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah kami kepada murid-murid kami, sehingga Tuhan murid-murid kami bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang penuh dengan kedisiplinan. Dimanapun mereka berada, mereka bisa menjadi anak yang penuh dengan disiplin. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Refleksi yang saya dapatkan melalui modul ini adalah yang pertama, hal baru yang saya dapatkan dari paradigma baru ini, saya telah memahami posisi kontrol guru, yaitu sebagai posisi kontrol manager. Dan saat menghadapi murid yang mengalami masalah sebagai guru, saya sudah mampu melihat kebutuhan dasar manusia apa yang belum terpenuhi pada murid, sehingga saya dalam menyelesaikan permasalahan dapat melalui segitiga restitusi. Yang kedua, saya jadi paham bahwa disiplin itu datangnya dari dalam diri sendiri atau berdasarkan kesadaran sendiri, bukan berdasarkan paksaan, kontrol, atau bahkan bujukan dari orang lain. Yang ketiga, peran Among yang saya lakukan adalah sebagai manajer. Dan yang keempat, menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini, saya akan tetap menjadi guru yang tetap pada posisi kontrol manajer pada murid-murid saya dan menjadi teladan bagi mereka untuk melakukan disiplin positif. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak.